ibu mertua datang kepada menantunya dan berkata, "Nak, bisakah kamu meminjamkan ibu $500?" Menantunya menjawab, "Ibu, untuk apa uang sebanyak itu?" Saat itu yang mendengar percakapan itu dan berhenti untuk mendengarkan. Ibunya berkata dengan lembut, "Besok aku harus membayar uang asuransi kesehatanku. Tapi sekarang aku tidak punya cukup uang. Jadi aku berpikir untuk meminjam $500 darimu. Begitu uang dari bank datang, aku akan segera mengembalikannya, ya?" Menantunya berkata dengan nada keras, "Kenapa ibu memintanya padaku? Aku tidak punya uang sebanyak itu." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Mendengar itu, yang marah dan berkata kepada istrinya, "Maria, kenapa kamu harus bersikap dingin seperti itu pada ibuku? Dia hanya meminjam, bukan berarti tidak akan mengembalikannya." Maria menjawab, "Itu uang tabunganku sendiri. Kenapa aku harus memberikannya?" Yang berkata, "Uangmu sendiri, semua itu aku yang kirim. Sekarang ketika ibuku butuh, kamu bahkan tidak bisa memberikan $500. Lalu ibunya maju dan berkata, "Sudahlah nak, tidak usah. Ibu tidak perlu lagi." Maria dengan marah berkata, "Ibu, pikirkanlah, ketika aku menikah dengan anakmu, aku tidak bekerja sama sekali. Bahkan aku datang membawa anak dari suami pertamaku. Waktu itu penghasilan, yang juga tidak banyak. Tapi apakah aku pernah meminta uang pada ibu?" Setelah itu Maria pergi. Ibu duduk sendirian sambil menangis dan berkata pada dirinya sendiri, "Ketika seseorang sudah tua, kenapa hidup terasa begitu sulit?" Beberapa saat kemudian, yang membuka kotak, mengambil sedikit uang, lalu mendatangi ibunya dan berkata, "Ibu, aku punya $200. Ini ambillah. Sisanya akan aku usahakan." Ibunya mengambil uang itu sambil menangis dan berkata, "Ini sudah cukup. Ibu tidak mau kalian bertengkar karena ibu. Sisanya biar ibu atur sendiri." Yang duduk di sampingnya dan berkata, "Ibu, tolong jangan menangis. Tidak apa-apa kalau dia tidak mau memberi uang. Jika ibu butuh sesuatu, katakan padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi hari ini dia benar-benar keterlaluan." Ibunya berkata, "Sudahlah, biarkan saja, dia masih muda, nanti juga akan mengerti." Beberapa saat kemudian di meja makan, Maria berkata kepada mertuanya, "Tadi ketika ibu meminta uang, sebenarnya aku ingin bertanya, kami juga pernah melewati masa sulit. Apakah aku pernah meminta uang pada ibu? Masih ingat?" Yang dengan kesal berkata, "Sudahlah, itu semua sudah lama berlalu. Kenapa diungkit lagi? Diamlah dan makan." Maria menyahut, "Aku sedang berbicara dengan ibuku, kamu diam saja." Lalu dia menoleh ke mertuanya dan berkata, "Ibu, ingat tidak? Apakah aku pernah meminta uang pada ibu?" Ibunya menjawab, "Nak, ibu sudah tua, jadi sudah lupa. Tapi kalaupun kamu pernah meminta, ibu tidak akan menolak." Maria tersenyum, mengambil uang dari tasnya dan berkata, "Ibu, tadi aku menyetor $2.000 ke bank untuk asuransi. Ini sisa $800-nya. Ambillah. Jika ibu butuh sesuatu, katakan padaku." Yang tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Jika seorang ibu harus meminjam uang dari anak dan menantunya sendiri, itu memalukan." Maria benar. "Kalau nanti butuh, mintalah pada kami." Maria berkata, "Ibu, anak-anak tidak akan pernah bisa membalas budi orang tuanya. Sekarang saatnya kami yang menjaga ibu. Seperti kata pepatah, siapa yang melupakan kebaikan orang tuanya tidak akan pernah sukses. Mulai hari ini semua uang rumah tangga kami serahkan pada ibu. Biar ibu yang mengatur dan membelanjakannya sesuka hati. Semakin banyak ibu membelanjakan untuk kami, semakin berkah dan bahagia hidup kami. Kalau ibu berhenti membelanjakan, mungkin keberuntungan kami juga akan terpengaruh. Jadi ibu, keputusannya di tangan ibu, mau membelanjakan atau tidak." Ibunya tersenyum dan berkata, "Nah, kamu benar sekali. Ibu sangat bahagia karena kalian berdua menghormati dan mempercayai ibu. Jika kamu juga mencintai ibumu, tekan tombol suka dan tulis yes di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak orang yang mencintai ibunya."